datang di Podcast One, podcast kesehatan hewan, Podcast One, Bantang Bogor. Halo semuanya, selamat datang di Podcast One edisi Positive Health. Saya Mafira Diandra dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kesehatan hewan peliharaan. Nah, kita semua kan tahu ya, menjaga kesehatan hewan itu sangat penting. Dan hari ini kita punya 4 narasumber keren dari Polbantang Bogor, jurusan peternakan program studi kesehatan hewan. Yuk kita kenalan. Yang pertama ada Rikza nih, mahasiswa tahun kedua yang aktif di organisasi kesehatan hewan. Halo Rikza. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ada Amanda yang baru aja menyelesaikan penelitian tentang penyakit menular pada hewan peliharaan. Wah, keren banget nih. Halo Amanda. Halo semuanya. Nah, selanjutnya ada Tasya yang lagi fokus banget di bidang gizi hewan. Wah, udah gizi hewan lagi. Gimana kabarnya nih? Halo Tasya. Halo semuanya, sabar banget nih buat ngobrol di sini. Nah, yang terakhir itu kita punya Ferdianto yang lagi aktif di kegiatan pengabdian masyarakat tentang kesehatan hewan. Selamat datang Ferdi. Halo. Oke. Nah, kita mulai ya. Kenapa sih kesehatan hewan itu penting, Rikza nih? Mau mulai ya? Oke, jadi kesehatan hewan itu sangat penting ya, perlu diketahui tentang kesehatan hewan. Karena kalau kita tahu tentang kesehatan hewan ya, kita bisa tahu cara memelihara hewan itu seperti mana, penanganannya bagaimana, dan juga ketika hewan kita sehat ya, pemiliknya juga bahagia. Selain itu juga kalau kita tahu tentang kesehatan hewan, bisa mencegah penyakit yang bisa menular ke manusia. Contohnya seperti penyakit rabies. Betul, banyak yang nggak sadar, tapi penyakit seperti parvovirus di anjing itu sering muncul karena kurangnya perawatan yang baik dan bisa bikin hewan peliharaan itu jadi penderita loh. Dan jangan lupa gizi. Nutrisi yang baik itu bikin hewan kita lebih sehat. Misalnya pakan yang tepat bisa mencegah banyak masalah kesehatan di masa depan. Oke, kalau ngomongin gizi nih, apa sih makanan yang paling baik untuk hewan peliharaan kira-kira? Pakan yang baik itu kayak misalnya pakan yang kayak protein, vitamin, dan juga mineral itu sangat baik dan penting. Terus juga misalnya makanan anjing dan daging sebagai bahan utama dan sayuran segar nih. Terus dipastikan juga sesuai dengan usia dan kebutuhan spesifik hewan. Oke, sekarang kita bahas mitos yang sering banget kita dengar nih tentang kesehatan hewan. Ferdi, apa aja sih mitos-mitos tentang kesehatan hewan yang sering banget kamu dengar? Nah, banyak orang bilang kalau makanan manusia itu aman untuk hewan. Padahal nggak juga. Kayak coklat, bawang itu bisa berbahaya bagi hewan. Jadi kita harus berikan edukasi kepada pemilik tentang makanan yang aman untuk hewan. Nah, gimana sih cara kalian untuk mengedukasi orang terhadap mitos-mitos yang beredar tersebut? Nah, edukasinya dengan cara mengedukasi orang-orang melalui media sosial, seperti membuat konten yang menarik dan informatif, seperti misalnya membuat video singkat tentang makanan yang berbahaya bagi hewan peliharaan. Oke, kalau gitu kalian ada nggak sih rekomendasi platform apa yang paling efektif untuk edukasi ini? Menurutku sih kayak Instagram sama TikTok gitu ya, kayak kita di kalangan Gen Z itu kayak lebih kontennya itu visual dan interaktif, bisa lebih mudah untuk diterima sama teman-teman semua. Oke, sekarang kita bahas tentang seputar perawatan kesehatan hewan peliharaan ini. Tasya, langkah-langkah penting apa sih yang harus dilakukan untuk merawat kesehatan hewan peliharaan? Yang pertama itu kayak kasih makanan berkualitas yang sesuai untuk usia hewan. Yang kedua itu bawa hewannya ke dokter untuk pemeriksaan dan vaksin secara rutin. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik, itu penting banget teman-teman. Terus juga kita harus sering ngajak mereka bermain dan jalan-jalan gitu loh.
Nah, betul. Perawatan preventif itu juga krusial. Kenapa? Vaksin dan pencegahan parasit harus dilakukan secara rutin supaya mencegah hewan mudah terkena penyakit. Jadi, kita harus perhatikan tanda-tanda kesehatan hewan kita. Oke, kalian selama ini pernah lihat gak sih tanda-tanda aneh yang ada pada hewan peliharaan? Pernah. Jadi ada kasus anjing yang kehilangan nafsu makan. Ternyata dia mengalami masalah gigi. Nah, itu jadi penting banget untuk diperiksa gitu bagi hewan kesehatan kalian. Jangan lupa juga selalu komunikasikan sama dokter hewan, karena itu merupakan kunci dari kesehatan hewan ya. Tanyakan juga apa saja yang perlu dilakukan, penanganan apa, karena itu untuk menjaga kesehatan hewan kita. Oke. Nah, sekarang Ferdi, kamu kan aktif banget nih di pengabdian masyarakat. Kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin selama pengabdian masyarakat itu? Nah, kami sering mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga memberikan edukasi tentang cara merawat hewan dan pentingnya vaksinasi, dan apalagi pada pemilik yang baru. Iya, kami juga kadang mengadakan workshop tentang gizi dan perawatan. Seru banget karena itu bisa langsung interaksi sama masyarakat. Nah, selama kegiatan pengabdian masyarakat itu, kalian ada yang punya cerita menarik gak sih? Mau share nggak? Mungkin Rizza? Boleh, ada waktu itu ketika saya sedang melakukan pemeriksaan ya, pas mau meriksa hewan tersebut tiba-tiba menghilang begitu, saya nggak tahu kemana, entah perginya kemana, sampai kita cari-cari di kolong bangku lah, sampai kemana-mana dicari, ternyata hewan tersebut ada di tas dokter hewannya gitu. Mungkin itu sih saya. Oke, sebelum kita tutup nih, kayaknya kita bisa dengar satu kata penutup gak sih dari masing-masing narasumber nih? Bisa mulai lagi gak? Mungkin dari saya, penting buat edukasi dan komunikasi untuk kesehatan hewan, karena semakin banyak kita tahu tentang kesehatan hewan, semakin tahu juga kita cara perawatan hewan peliharaan kita. Nah, kalau dari saya, jadilah pemilik yang peduli dan aktif dalam perawatan hewan peliharaan, dan jangan ragu untuk mencari info lebih lanjut tentang kesehatan hewan. Nutrisi yang baik itu penting untuk kesehatan jangka panjang. Jadi pastikan hewan peliharaan kita dapat yang terbaik. Jadi, ayo kita tingkatkan kesadaran kesehatan hewan di masyarakat. Setiap langkah kecil bisa berdampak besar. Oke, terima kasih banyak kepada Rizza, Amanda, Tasya, dan juga Ferdi atas diskusinya yang seru banget dan bermanfaat ini. Semoga pendengar kita semakin peduli dengan kesehatan hewan peliharaan mereka. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial dan share link ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Podcast One edisi Positive Health. Dadah!